Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia, agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pembelajaran 9, iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita belajar, Bapak ingin menyampaikan sedikit peta konsep pembelajaran hari ini. Iman kepada qada dan qadar, kita akan belajar tentang makna beriman kepada qada dan qadar, contoh qada dan qadar, hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan nantinya akan berusaha kita jadikan cerminan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan dan saling terkait. Qada artinya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya. Sedangkan qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang sedang dan sudah terjadi pada makhluknya. Disinilah Ananda tahu semua bahwa qada artinya rencana, qadar artinya kejadian atau sudah terjadi. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semuanya yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar diantaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Kemudian Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Banyak lagi dalil lain yang menjelaskan, tapi hanya dua ini yang Bapak tampilkan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian contoh qada. Qada sendiri tadi adalah rencana atau ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Contohnya adalah setiap makhluk akan mati atau akan mengalami kematian. Kemudian Allah menetapkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Allah menetapkan kelahiran seseorang, kapan, di mana, jam berapa, dan siapa orang tuanya. Kemudian Allah juga menetapkan matahari terbit pada pagi hari, sedangkan bulan dan bintang akan terbit pada malam hari atau tampak pada malam hari. Dan Allah juga menetapkan peredaran benda-benda angkasa sesuai dengan orbitnya. Tata aturannya tidak ada yang bertabrakan, semua sesuai dengan gerak dan orbitnya masing-masing. Yang kedua adalah qadar. Qadar biasa disebut dengan takdir, di mana takdir ini terbagi menjadi dua. Tadi ingat bahwa qadar adalah yang sudah terjadi. Artinya tadi rencana Allah adalah qada, kemudian qadarnya adalah yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, takdir ini sendiri terbagi menjadi dua. Takdir mubram, kemudian takdir mu'alaq. Takdir mubram sendiri artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa kita ubah. Kemudian takdir mu'alaq, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Sebagaimana dalam arti firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya
Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Inilah contoh takdir mubram, kematian yang sudah terjadi pada makhluk, pada orang-orang di sekitar kita, kemudian telah lahirnya bayi, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sudah terjadi dan sudah ditetapkan. Kemudian kejadian lahirnya seseorang pada waktu kapan dan tempatnya lengkap, semua sudah ada. Dan terbitnya matahari kita sudah dapat melihatnya sendiri. Setiap pagi kita lihat matahari terbit. Pada malam hari kita sudah dapat melihat bulan dan bintang. Begitu juga yang lainnya. Lalu apa contoh takdir mu'alak? Contoh takdir mu'alak adalah orang yang tidak berilmu menjadi berilmu jika ia belajar. Orang miskin menjadi kaya jika dia berusaha dan berdoa. Kemudian melakukan pencegahan terhadap bencana dan berdoa kepada Allah. Mulai dari hal kecil misalnya menanam atau menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari bencana alam. Kemudian pemerintah berusaha mencegah kematian bayi-bayi dengan program imunisasi. Kemudian kita yang memiliki cita-cita bisa dicapai jika kita berusaha dan berdoa. Selanjutnya, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Hati kita menjadi tenang, berpikir positif terhadap sesuatu yang terjadi, tidak putus asa terhadap ujian dan cobaan, serta bersabar menghadapinya. Seperti sekarang Ananda semua, kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita harus tetap bersabar dan tidak perlu berputus asa. Pemerintah juga sudah berusaha dan kita juga harus berusaha menjaga kebersihan, menjaga kesehatan agar kita tetap terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Kemudian kita berprasangka baik kepada Allah karena yang terjadi atas rencana dan ketetapan Allah juga. Jadi kita tidak perlu berputus asa dan kita prasangka baik. Sekarang kita sedang diuji dengan COVID-19. Kita harus berdoa dan berusaha kepada Allah SWT agar segera terhindar dari penyakit ini yang sampai sekarang masih mewabah dan membuat kita belajar secara daring. Selanjutnya, cerminan apa perilaku yang bisa kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama kita berikhtiar dan berdoa, kemudian kita bersabar, kemudian kita percaya diri dan optimis, dan kita bersyukur, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sikap terpuji ini agar tertanam dari dalam diri kita setelah kita beriman kepada qada dan qadar. Sekalian, mari kita terus berdoa agar pandemi segera berakhir dan tetap semangat belajar. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.